Karena saya kedinginan di sini. Oke. Sebelum itu saya ada pantun terlebih dahulu untuk mencairkan suasana kita agar tidak terlalu tegang. Oke. Jalan-jalan ke pantai Panjang. Singgah sebentar minum es serut. Enak. Salam sejahtera untuk umur yang panjang. Mohon jawab salam saya, jangan cemberut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat merasakan nikmatnya berkumpul di bulan Ramadan. Pada hari ini seperti yang kita rasakan, insya Allah kita selalu semangat. Salawat beriring salam juga tidak lupa kita tujukan kepada Nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana berkat beliaulah kita bisa merasakan suasana yang sangat-sangat penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan, seperti yang saya pegang nih, teknologi. Adapun kultum yang akan saya bawakan ini mungkin menyambung dari ceramah-ceramah kultum yang sebelum-sebelumnya. Namun saya bingung ini temanya seperti apa, tapi yang jelasnya ketika saya melihat anak-anak didik kita dan kita sebagai guru, ada beberapa tingkah anak-anak itu yang membuat kita sangat kesal. Nah, hal ini membuat saya terinspirasi dengan salah satu sahabat Rasul yang suka guyonan ataupun usil, yang suka usil. Kadang kita kalau anak-anak itu usil tuh marah ya, pengennya marah, pengen bawaannya emosi. Nah, ada di zaman Rasulullah itu salah seorang sahabat yang sangat usil, bahkan Rasul pun sering di-prank. Namanya si pemuda itu adalah Nu'aiman. Sedikit biografi yang saya dapatkan, semoga tidak salah. Namanya adalah Nu'aiman bin Amr. Dia adalah seorang sahabat Nabi yang merupakan penduduk Madinah dari kalangan kaum Ansor. Jadi dia ketemu sama Rasul ini ketika Rasul sudah hijrah. Nah, beliau ini merupakan salah satu sahabat yang ikut di perang-perang besar. Jadi dia yang paling depan untuk membantu dalam peperangan itu. Nah, Nu'aiman ini sebelumnya itu merupakan pemabuk yang sangat berat. Dia sering kecanduan arak. Walaupun sering dihukum sama Rasul tuh, sering dicambuk, masih dia sholat, tobat, terus diulang lagi, terus minum-minum lagi, dicambuk lagi. Sampai suatu ketika itu Rasul memberikan peringatan. Katanya kalau dia berbuat lagi, maka bunuhlah dia. Kayak gitu. Jadi dari situ bergetarlah hati Nu'aiman ini. Dia takut kalau Rasul itu tidak sayang lagi. Kayak gitu. Sedangkan dia ini melakukan hal-hal itu karena dia ingin caper. Kalau kata kita, anak-anak kita itu kan sering caper ya sama ibu gurunya kan, dengan berbagai macam kerjaan, aktivitas mereka itu. Nah, dia juga caper sama Rasul. Tapi ada salah satu sahabat yang mengatakan kalau dia itu pemabuk ataupun yang sering minum arak itu, katanya kalau dia begitu berarti Rasul ini mengeluarkan mandat atau perintah kalau dia itu pasti keluar dari Islam dan harus dihukum mati. Namun dari situlah lahirnya kebencian sahabat ini kepada Nu'aiman. Dikatakannya
Nuaiman laknatullah alaihi. Nah, sampai terdengar oleh Rasul kata-kata itu, Rasul langsung memotong kata-kata itu. Jangan kayak gitu, jangan katakan itu. Kayaknya kalau di kita zaman sekarang tuh namanya SP1 kayak gitu, peringatan pertama gitu. Dia nggak bermaksud untuk membunuhnya, tapi itu sebagai ancaman untuk menggentarkan hatinya si Nuaiman itu. Katanya Rasul itu, jangan lakukan seperti itu, karena sesungguhnya dia adalah seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nuaiman ini dia itu ringan hati, maksudnya itu dia nggak pernah berbuat sesuatu berbeda dari hatinya. Jadi kalau dia mau A, ya sesuai, itulah yang dilakukannya A. Nggak ada yang pakai iri dengki, itu nggak ada. Jadi dia mencari perhatian Rasul itu lewat dengan kesalahan-kesalahannya. Nah, ketika itu, karena sesungguhnya Allah itu lebih tahu apa yang ada di dalam hati hambanya, seperti yang pernah kita dengar, yaitu innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu atau kegiatan itu berdasarkan dari niat hatinya. Karena si Nuaiman ini niatnya nggak ada lebih untuk membahagiakan orang lain saja. Dia ini sifatnya ceria, ya, sering bersenda gurau. Jadi salah satunya untuk memberikan kebahagiaan di kawan-kawan sekitarnya yang serius-serius itu. Kalau yang sahabat-sahabat yang lain itu serius-serius, kayak gitu kan. Nah, si Nuaiman inilah jadi leluconnya kayak gitu. Tapi di balik leluconnya itu dia memberikan pelajaran-pelajaran yang penting kepada para sahabatnya yang ada di saat itu. Beliau ini juga adalah orang yang sangat mudah mengakui kesalahannya. Jadi kalau dia salah tuh nggak ada tuh kayak anak-anak kita, siapa, bukan aku, dia saling lempar, itu enggak. Kalau dia salah, iya, aku salah. Nanti aku sholatnya sholat taubat. Jadi dari sinilah Allah memberikan cintanya. Jadi kalau kita mau masuk surga itu kita raih dulu cintanya Allah. Kalau kita sudah dicintai Allah, semuanya akan diberikan kepada kita. Jangan kita langsung biasanya nih ya, aku mau sholat, aku mau masuk surga, ya kayak gitu ya biasanya kita ya, aku mau sholat, aku mau masuk surga. Tapi tidak dengan Nuaiman. Nuaiman ini, aku mau dicintai Rasul dan Allah, hadiahnya terserah kayak gitu. Jadi yang penting Allah itu nggak benci sama aku kayak gitu. Nah, jadi kalau beliau ini ingin mendapatkan perhatian Rasul itu, yaitu tadi dengan cara yang berbeda. Jadi Rasul dan sahabat ini hanya menikmati saja senda guraunya, walaupun sangat mengesahkan. Apalagi ngeprank-nya bukan main-main, ngeprank Rasul sekalian. Walaupun sudah sering di-prank, masih tuh dibayar sama Rasul tuh Pak ininya. Harganya. Misalnya kalau dia sering ngeprank Rasul tuh dibawainnya kurma nih, ada dia sama pedagang, saya mau beli kurma nih, kasihkan sama Rasul untuk hadiah katanya. Ketika udah dikasih sama Rasul, ya Rasulullah, ini ada hadiah dari Nuaiman. Ya, terima kasih. Masih berdiri pedagangnya. Kenapa masih berdiri? Belum dibayar. Kayak gitu terus. Sama bukan lagi kurma, madu juga begitu, dikasih hadiah. Sampai ke untanya para tamunya Rasul itu dipotong tuh, yang bayar tuh Rasul. Jadi kenapa itu dipotong? Sebenarnya tadi kawan-kawannya mau makan kayak gitu, mau makan entah panggang atau mau makan domba guling gitu. Jadi ditantangin, Nuaiman, kamu berani nggak nyembeli itu dombanya para tamunya Rasul? Tahu tamunya Rasul udah keluar, sudah terpotong kepalanya. Ya Allah, gimana ini? Kok bisa gitu? Nah, jadi akhirnya Rasulullah juga yang membayarnya. Walaupun sudah di-prank berkali-kali gitu, Rasulullah tidak pernah membenci Nuaiman ini. Sampai-sampai Rasul pun selalu kena pranknya ini, sehingga membuat Rasul tertawa dan terlihat gigi gerahamnya. Mungkin sebagian dari kawan-kawan pernah mendengarnya kisah tentang Nuaiman bin Ammar ini menjual temannya. Jadi pada saat itu
si sahabatnya Abu Bakar itu meminta izin nih, ya Rasulullah, aku mau ngajak Nuaiman ikut berdagang ke negeri Sam. Jadi kenapa? Pokoknya mau diajak saja kayak gitu, daripada dia di sini nggak ada. Nuaiman itu nggak punya rumah, atapnya itu langit, kasurnya itu tanah. Jadi diajak saja. Nah, Nuaiman ini diajak bersama Suwaibid bin Harmalah. Nah, Suwaibid ini adalah seorang pemuda yang jujur dan amanah, kayak gitu. Pada suatu ketika Abu Bakar meminta Suwaibid ini untuk menjaga makanan dan dia pergi sebentar, kayak gitu. Nah, si Nuaiman ini keluar nih keusilannya. Suwaibid, saya mau minta kurma itu, kayak gitu. Karena dia sudah dipesani sama Abu Bakar, jangan makanannya tadi disuruh dijaga, jadi nggak boleh, nggak dikasih. Apa kata Nuaiman? Tunggulah, yo, katanya kan. Pergilah dia di ujung gang, bertemu dengan para pedagang yang lain. Ketika dia pergi bertemu, maka dikatakannya, mau beli budak tidak? Ya, mau beli budak nggak? Karena perbudakan di masa itu sudah normal mungkin ya, karena saking kacaunya di zaman itu ya, tingkat kriminalnya banyak sekali. Nah, mau beli budak nggak, katanya? Murah saja, seharga 10 dirham, katanya kan. Dia ini tangkas, kerjanya cepat, katanya. Tapi ada satu cacatnya. Dia pasti mengatakan, aku hamba merdeka. Tapi terima saja, nanti dengarkan saja kalau dia ngomong kayak gitu. Karena harga budak di masa itu sekitar 100 dirham. Dia jual 10 dirham, ya. Murah nih kata orang kan. Jadi diambillah si Suwaibid ini tadi, teriak dia, aku ini hamba yang merdeka, kayak gitu kan. Jangan tangkap saya, gitu. Jadi akhirnya diceritakan bahwa itu diketahui oleh Abu Bakar dan dibayar ulang oleh Abu Bakar, ditebus kayak gitu, ditebus ulang. Dia ini enggak, dia beneran merdeka gitu. Akhirnya Abu Bakar membawa cerita ini kepada Rasul, kisah tentang si Nuaiman ini menjual si sahabatnya Suwaibid ini tadi. Akhirnya Rasul itu sepanjang tahun itu diceritain terus. Si Nuaiman itu menjual si Suwaibid sama orang, dijadikannya budak gitu, seharga 10 dirham. Jadi sampai tertawanya Rasul itu terlihat gigi geraham saking ke humornya si Nuaiman. Nah, di sini kita dapat memetik pelajarannya untuk kita hubungkan kepada anak-anak kita ya. Tetaplah menjadi orang yang jujur seperti Suwaibid dan amanah kayak gitu. Meskipun berat cobaannya, tanggungannya tadi si Nuaiman itu, ibaratnya cobaannya itu si Nuaiman itu. Jadi namun pertolongan itu pasti akan datang kepada orang-orang yang baik hatinya. Dan karena si Suwaibid itu sesuai dengan apa yang diamanahkan Abu Bakar, maka Abu Bakar pun kembali menebus si Suwaibid. Nah, ada lagi kisah di lain hari. Ketika itu sesudah perang besar, nggak ada kerjaan ini Nuaiman, bosan, lihat ke kiri, lihat ke kanan, nggak ada yang kegiatan yang lain. Ada seorang kakek bolak-balik, ya kakeknya buta. Jadi kakek itu bolak-balik dipanggilnya, didekatinya kan. Apa yang membuat bimbang dan berkeliling tadi ini? Kayak bosan lah, aku lihat kamu bolak-balik terus nih. Kenapa gitu? Katanya sebenarnya saya ini mau mencari toilet untuk buang air kecil kan. Oh, katanya. Mulai nih muncul ide keusilannya si Nuaiman. Mau cari toilet katanya. Akhirnya dibawanya lah ini si kakek buta ini ke masjidnya Rasulullah. Orang lain nggak berani, Nuaiman saja yang berani. Jadi dibawanya ke masjid Rasulullah itu, katanya sudah sampai
ini udah sampai, silakan lakukan hajatmu berjongkok ya gitu kan. Nah ini juga pelajaran untuk kita anak kita baik perempuan ataupun laki-laki, kalau mau BAK itu kita ajarkan untuk jongkok pipisnya, karena ada saya share di ini apa di beberapa Google. Kalau orang pipisnya jongkok itu dia akan mengeringkan, menghabiskan isi kandung kemihnya itu. Jadi nggak ada penyakit yang tertinggal. Tapi apabila masih ada yang tertinggal itu makanya ada penyakit yang namanya kencing manis, ginjal, yang kayak gitu. Karena air pipisnya itu nggak habis. Oke, itu satu pelajaran yang dapat kita dapatkan dari si Nuaiman ini. Nah lalu ketika si kakek ini tadi sudah mulai melakukan hajatnya, datanglah para sahabat yang tadi sholat cepat-cepat tuh menyelesaikan sholatnya. Wih, kenapa nih mau ini, katanya kan di masjidnya Rasulullah. Di mana, katanya si Buddha? Di masjidnya Rasulullah. Ya Allah, katanya, ternyata aku dibawanya ke sini. Siapalah itu tadi? Saya kira tadi orangnya baik banget mau nganterin saya, katanya kan. Akhirnya dikasih tahu, siapa lagi itu? Pasti itu Nuaiman itu, katanya mereka kan. Nuaiman ya? Iya. Pokoknya saya mau cari itu. Demi Allah saya mau mukul si Nuaiman pakai tongkat saya ini, katanya kan. Awas lah kalau ketemu. Nah ketika dia mencari-cari, Nuaiman itu tidak akan muncul kalau dicari, tapi kalau tidak dicari dia ada, kayak gitu. Jadi ketika dia sudah capek mencari Nuaiman, ketemulah lagi di tempat yang sama Nuaiman. Kakek ini kemarin katanya, berubah suaranya, kemana gitu kan. Aku nih nyari Nuaiman nih, katanya, diceritain saya kemarin tuh ditipu sama dia, dibawain ke masjid Rasulullah. Apa dilaporin? Iya itu si Nuaiman itu memang yang orangnya itu suka usil tuh, patut itu dipukul itu memang. Akhirnya dibawalah sama si Nuaiman, dia ini kakek si Buta ini berkeliling di masjidnya Rasulullah. Diajarnya ya, dikiranya si Buta itu sudah jauh perjalanannya ini mencari Nuaiman. Berkeliling, ketika berkeliling, pergilah dia masuk ke dalam masjid. Ketika itu sahabat Utsman bin Affan lagi sholat, sedang sholat di mimbarnya itu. Nah ketika sahabat Utsman bin Affan ini sedang sholat, kan dia kusuk ya, sampai dia meninggal juga ketika sedang sholat. Saking kusuknya nih, diajak Nuaiman, dibisikin, ini nih Nuaiman ada di depanmu, pukullah dia. Dia ini pura-pura soleh nih, sholat yang pura-pura, katanya kan. Silakan, katanya kan. Akhirnya sampai-sampai yang ada di barisannya si Utsman ini cepat-cepat juga nih. Lihat nih, ada orang yang mau memukul sahabat, katanya ini mau ini nih, pasti nih orang nih mau melakukan pemberontakan terhadap sahabat-sahabatnya Rasul nih. Jadi ya di si Nuaiman udah lari dari habis dia membisikkan tadi. Akhirnya ketika dia mau memukul, ketika hampir mau dipukul, ada seorang udah, woi jangan, ini adalah sahabatnya Rasul Utsman bin Affan. Dikasih tahu, indah katanya. Jadi siapa nih yang ngantarin saya tadi? Tadi itu adalah Nuaiman. Ya Allah, jadi saya tertipu 2 kali nih, katanya kan. Ya, jadi akhirnya si kakek Buddha ini bilang, demi Allah saya tidak akan percaya lagi kepada manusia, katanya. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yang pertama yaitu tadi malu bertanya sesat di jalan, katanya. Nah, udah kakek itu sudah buta, dia nggak nanya lagi siapa pemuda yang ngantarin dia ini, ya nggak? Jadi kalau mau ada apa-apa tuh kita tanyain dulu, jangan tiba-tiba langsung percaya saja kepada orang lain. Dan yang kedua, sabar. Ya, seperti sifatnya Rasulullah. Walaupun kita dengan anak-anak kita itu sangat-sangat geram sekali kayak gitu, sabar. Ingatnya, kalau saya dulu ingatnya ada orang kayak gitu. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, yang ketiga, jangan berharap kepada manusia, karena yang akan kita dapat adalah kekecewaan. Ya Ustaz Sarah?
Iya. Ya, jangan berharap kepada manusia karena yang kita dapat hanyalah kekecewaan. Tapi berharaplah kepada manusia. Kalau doa kita belum terkabul, berarti akan diganti dengan yang lebih baik. Ya, kayak gitu ya. Siapa kemarin? Febri ya. Oke, saya rasa itulah yang dapat kita petik pelajarannya dan dapat kita aplikasikan juga kepada anak-anak kita. Semoga dalam kisah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau ada salahnya jangan diikutin, itu omongan saya saja. Tapi kalau ada benarnya, mohon kita renungkan kembali. Ada pantun lagi nih. Ke Panorama beli kacang panjang. Tidak lupa membeli durian dan selasi. Es durian. Mohon maaf ya ceritanya agak panjang. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.